te dije, ¿eh? No te dije. Halo guys, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film berjudul Desierto. Film yang berlatar belakang pada gurun alam Meksiko Amerika ini memiliki genre yang cukup menegangkan. Tanpa berlama-lama, kita masuk saja ke alur filmnya. Di awal film, kita ditampilkan sebuah truk yang berisi orang-orang yang sedang tertidur. Penumpang tersebut merupakan imigran ilegal asal Meksiko yang akan menuju Amerika. Lalu tiba-tiba, truk yang mereka tumpangi mengalami kerusakan di tengah perjalanan. Dan seorang bernama Moises, sekaligus tokoh utama di film ini, mencoba memperbaiki mobil tersebut. Namun sayang, Moises tidak mampu memperbaiki mobil tersebut. Sehingga mengharuskan mereka berjalan kaki melintasi padang gurun yang gersang menuju Amerika. Lalu diperlihatkan para imigran ilegal tersebut telah sampai pada perbatasan Meksiko Amerika. Mereka diwanti-wanti agar lebih berhati-hati lagi karena telah memasuki kawasan Amerika. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanannya. Di sisi lain, seorang pemburu bernama Sam berhasil menembak kelinci buruannya. Suara tembakan tersebut terdengar oleh para imigran yang lantas membuat mereka berlari mencari perlindungan. Setelah mereka merasa aman, mereka memutuskan untuk beristirahat. Di saat itulah, Moses melihat seorang wanita imigran yang diganggu bernama Edel. Ia lantas menegur imigran yang mengganggu Edel itu. Setelah beberapa menit beristirahat, mereka kemudian melanjutkan perjalanannya. Namun, kelima imigran ilegal yang lain tertinggal jauh. Di sisi lain, saya menyetir mobilnya dan diperlihatkan ia bertemu dengan seorang penjaga patroli perbatasan. Lalu menanyakan apakah penjaga tersebut telah menangkap para imigran. Namun, penjaga tersebut tidak menangkap bahkan tidak mengetahui adanya imigran ilegal. Karena kesal, Sam lalu meninggalkan penjaga tersebut dan mencari sendiri para imigran ilegal itu. Di sisi lain, kelima imigran ilegal yang tertinggal jauh dari rombongannya mencoba mempercepat langkahnya untuk mengejar. Namun, para imigran lain yang lebih dulu berjalan tidak menunggu kelima imigran yang tertinggal itu dan terus berjalan. Kelima imigran yang tertinggal bersembunyi karena melihat keberadaan Sam. Lalu, Sam melihat kain milik para imigran dan menyuruh anjingnya untuk mengendus dan mencari asal bau tersebut. Ketika rombongan yang lebih dulu berjalan tidak menyadari keberadaan Sam, sehingga mereka harus mati tertembak oleh Sam. Setelah melihat kejadian tersebut, kelima imigran yang tersisa ketakutan dan berlari meninggalkan tempat itu. Namun, anjing tersebut melihat keberadaan mereka lantas menggonggong, yang menyadarkan Sam bahwa ia belum membunuh semua imigran itu. Lalu Sam kemudian mengejar kelima imigran tersebut dibantu oleh anjingnya. Moses yang menyadari bahwa mereka dikejar oleh Sam dan anjingnya dan mengatakan untuk berlari lebih cepat. Namun, salah satu dari mereka tasnya terjatuh sehingga memperlambatnya berlari, yang mengakibatkan ia harus mati akibat digigit anjing tersebut. Keempat imigran yang tersisa berlari lebih cepat untuk menghindari anjing tersebut dan menaiki pohon untuk mencapai tempat yang lebih tinggi agar anjing tersebut tidak bisa mengejar mereka. Namun, anjing tersebut tidak kehilangan akal dan mencari jalan agar bisa mengejar mereka. Di sisi lain, Sam yang memanjat pohon dan bebatuan agar mencapai tempat yang lebih tinggi sehingga ia dapat melihat keberadaan imigran tersebut.
Ketika keempat imigran tersebut terus berlari, mereka berhenti karena jalan yang dilalui buntu, sehingga mengharuskan mereka untuk melompat. Namun, salah satu dari mereka takut untuk melompat, sehingga saat anjing itu mendekat, ia memberanikan diri melompat. Namun sayang, Sam melihat keberadaannya dan menembaknya hingga mati. Ketika sedang berlari, mereka menyadari keberadaan Sam, lalu memutar balik arah. Namun, anjing tersebut datang dari arah lain, sehingga mereka terkepung dan mengharuskan mereka untuk memanjat tebing agar menghindari Sam dan anjingnya. Ketika salah satu dari mereka melihat Sam, ia tanpa sengaja terjatuh yang mengakibatkan anjing tersebut langsung menggigitnya, dan Sam pun menghampirinya dan menembaknya. Lalu, boneka milik Moises berbunyi dan terdengar oleh Sam. Namun, Moises berhasil mematikannya, tapi Sam memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka dan menangkapnya besok, karena Sam tahu mereka tidak akan bisa pergi jauh. Keesokan harinya, mereka melihat keberadaan Sam dan anjingnya dan menyusun rencana untuk mengambil mobil milik Sam. Mereka menjadikan boneka milik Moises sebagai umpan agar mengalihkan perhatian Sam dan anjingnya. Ketika Sam sedang membereskan barang-barangnya, anjingnya mendengar suara, lalu menghampiri sumber suara tersebut, diikuti oleh Sam. Sesampainya di sumber suara tersebut, ternyata itu hanya sebuah boneka yang dikelilingi oleh ular. Sam pun menyadari bahwa itu hanya jebakan. Anjingnya kemudian mengejar Moises dan Edel. Sesampainya di mobil, Moises berusaha membuka mobil tersebut karena mobil tersebut dalam keadaan terkunci. Ketika anjing tersebut mendekat, Moises berhasil membuka pintu mobil tersebut. Lalu, Moises terus berusaha untuk menyalakan mobil itu. Ketika mobil berhasil dinyalakan, mereka langsung kabur membawa mobil Sam. Karena terlalu senang telah berhasil mengambil mobil tersebut dan berpikir mereka telah bebas dari Sam, tanpa mereka sadari, Sam menembak mereka dan tepat mengenai bahu Adel, sehingga Moises kehilangan kendali yang mengakibatkan mobil tersebut menabrak dan terbalik. Moises dan Adel berusaha untuk keluar dari mobil dengan keadaan tubuh yang terluka. Sam lalu menghampiri mobil tersebut dan mengira Moises dan Adel masih berada dalam mobil. Namun ternyata mereka telah pergi karena luka Adel yang cukup parah yang mengharuskan mereka untuk berhenti sejenak di bawah pohon kaktus untuk mengobati luka tersebut. Moises kemudian membuka kotak peti kakak yang berisikan flargan dan perban. Selagi Moises mengobati luka Adel, ia juga bersiaga sambil membawa flargan tersebut. Karena keadaan Adel yang terluka dan tidak memungkinkannya untuk berjalan, Moises terpaksa harus meninggalkannya. Namun, Adel memohon agar Moises tidak meninggalkannya. Dengan terpaksa, Moises pergi meninggalkan Adel untuk menyelamatkan diri dari Sam sambil membawa flargan. Di sisi lain, Sam menyusuri darah tersebut untuk mencari keberadaan mereka. Kemudian, Moises menembakkan flargan agar Adel tidak ketahuan dan ialah yang dikejar oleh Sam. Lalu, Sam pun mengejarnya. Di saat Moises yang sedang berlari, ia dihadapkan dengan jalan yang dipenuhi tumbuhan kaktus yang mengharuskannya untuk menerobos tumbuhan kaktus itu. Sambil dikejar anjing, Moises terus berusaha menyelamatkan diri. Ketika anjing tersebut mendekat, Moises menembakkan flargan dan tepat mengenai mulut anjing itu, sehingga anjing tersebut sekarat karena terbakar. Mengetahui bahwa anjingnya terluka, Sam lalu menghampiri anjingnya. Karena Sam menyadari bahwa anjingnya tidak dapat diselamatkan, sambil menangis, ia terpaksa menembak anjingnya itu. Di sisi lain, Moises yang sedang berlari menghindari Sam yang sangat murka akibat kematian anjing kesayangannya itu. Di saat sedang berlari, mereka ternyata telah sampai di atas bukit. Moises berusaha bersembunyi dari Sam. Di saat Sam sedang berada di tepi jurang, Moises lalu menyerang sehingga mereka berdua terjatuh ke jurang. Akibatnya, kaki Sam patah sehingga ia tidak mampu untuk berdiri, bahkan berjalan. Melihat senjata yang tergeletak tak jauh, mereka berdua berusaha untuk merebutnya, dan Moiseslah yang mendapatkannya. Moises ingin menembak Sam, namun Sam memohon agar Moises tidak menembaknya, sehingga Moises tidak jadi menembak Sam. Ia lantas meninggalkan Sam dengan keadaan terluka. Moises pun berjalan untuk menemui Adel dan melanjutkan perjalanan mereka, dan film pun berakhir.
Jadi, pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan masuk rumah orang lain tanpa permisi. Apabila kalian memiliki kritik, saran ataupun request, silahkan mengisi di kolom komentar. Dan jangan lupa like serta subscribe channel ini. Sekian dan terima kasih. Or will you fucking fight back? Or will you fucking fight back?